Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan mata kuliah status pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita sampai ke bab keempat, yaitu tentang penyebaran data. Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti ukuran penyebaran data. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa bisa menghitung rank. Pertama, masalah penyebaran data. Kita lihat penyebaran data disebut juga yaitu istilah lain yaitu variabilitas, yaitu berbagai macam ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau variasi data atau homogenitas data atau stabilitas data. Jadi data itu semakin homogen maka bisa dikatakan disebut dengan stabil. Semakin heterogen berarti semakin tidak stabil. Kenapa sekolah madrasah itu mengadakan tes seleksi? Tes seleksi itu dalam rangka untuk mencari homogenitas atau stabilitas, atau anak yang diterima itu rata-ratanya hampir sama. Diharapkan anak mempunyai rata-rata hampir sama atau homogen atau stabil, maka metode pengajarannya itu lebih mudah. Sehingga akhirnya kenapa sekolah-sekolah itu mengadakan tes seleksi siswa atau perguruan tinggi mengadakan tes seleksi mahasiswa masuk. Nah, untuk homogenitas stabilitas data ini ada macamnya. Ini yang kita pelajari, nanti ada ring, ada deviasi, variance. Nanti kita penekannya pada dua ini, yaitu masalah ring dan deviasi. Yang pertama masalah ring dulu. Ring adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana atau paling kasar. Yang dirumuskan yaitu ring atau R itu adalah high score, nilai tertinggi, dikurangi dengan low score atau nilai terendah. Sebagai contoh, misalnya nomor 1 si A nilainya 85, lalu si B 58, C 65, D 75, E 77. Dari skor atau nilai ini kita lihat high score, nilai tertingginya adalah 85, yaitu dimiliki oleh si A ini. Sedangkan low score, nilai terendah adalah 58 yang dimiliki oleh si B ini. Sehingga ring R-nya itu adalah nilai tertinggi yaitu 85 ini dikurangi nilai terendah 58, sehingga ring-nya adalah ketemu 27. Itu disebut dengan ring. Yang kedua adalah masalah deviasi dan juga deviasi rata-rata. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau mean. Deviasi simbolnya ada X-sil. X besar itu adalah skor, ini skornya. Sedangkan mean hitung, ini rata-rata hitung atau mean, itu simbolnya adalah MX. Sehingga deviasi atau X kecil sama dengan X besar atau skor dikurangi dengan rata-ratanya atau MX. Yang kedua dengan istilah yaitu deviasi rata-rata atau AD atau MD. A itu berarti average, artinya rata-rata, D-nya deviasi. Kalau MD yaitu M-nya itu adalah mean, D-nya deviasi. Jadi bisa deviasi rata-rata, bisa AD, atau ada yang mengatakan MD. Adalah jumlah harga mutlak ini. Ini harga mutlak, ini garis belahi atau di blok tebal. Jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor sendiri. Ini deviasi rata-rata, jumlah simpangannya itu X kecil dibagi dengan banyaknya data atau contohnya demikian. Kita menghitung deviasi rata-rata untuk data tunggal dulu, yaitu yang frekuensinya 1.
Rumusnya AD frekuensi yaitu jumlah simpangan bagi N. Kita ini data tunggal. Ini jelas ini data tunggal. Ini frekuensinya 1. Ada dua data. Ini ada yang kedua ini tunggal. Frekuensinya 1. Jadi ini data yang berbeda. Kita lihat, kita masukkan di dalam Excel dulu. Kita lihat data yang pertama ini, data A. Lagi ini datanya data tunggal, ini frekuensinya 1. Data yang B sama, ini data tunggal, frekuensinya juga 1, tapi angkanya berbeda. Ini 63, ini 65, 60, ini ada beda. Kita lihat yang data yang A dulu. Ini datanya ada 5, 1 sampai 5, sehingga N besar itu nanti sama dengan 5. Sedangkan untuk ini X-nya, ini kita jumlahkan, itu dengan cara ini diblok, lalu sini klik yang ini. Klik, maka jumlahnya ketemu ini. Ketemunya 325. Sedangkan frekuensinya semua 1, ini kita jumlah, kita klik yang ini, ketemunya 5. Ya, ketemunya 5. Sehingga untuk rata-rata itu ini MX nya adalah 325 dibagi 5. Kalau dengan Excel yaitu bisa itu sama dengan 325 per 5, ketemunya adalah 65. Jadi ada dua cara untuk menghitung ini. Yang pertama, kalau kita di sini, yang pertama cara menghitung rata-rata yaitu sama dengan, kita tulis sama dengan ini yaitu 325, ini tulis 325. Lalu dibagi per 5 ini, yaitu ketemunya adalah ini 65. Tetapi kalau kita ingin secara langsung, ini kita blok, lalu ini kita klik yang sini, verify rata-ratanya, sehingga ketemunya juga 65. Sehingga MX nya adalah 65. Setelah ketemu MX, maka kita cari E kecil. Nah, jadi E kecil ini adalah 63 ini dikurangi 65. Sehingga kalau kita tuliskan sama dengan 63 ini dikurangi 65. Ketemunya adalah ini 2. Setelah itu kita copy, klik sini dan ini. Oke, ketemunya ini. Selanjutnya, harga ini kalau langsung kita jumlah sama dengan 0. Pengertiannya tadi adalah ini harga mutlak tidak ada negatif karena simpangan, itunya semuanya positif. Sehingga tadi adalah pengertiannya harga mutlak, sehingga ini dimutlakkan menjadi 2. Yang negatif min 5 dimutlakkan 5, sehingga setelah itu ini kita jumlahkan ketemunya 14. Jadi ini jumlah X kecil, sehingga AD atau average devariasi yaitu sama dengan angka ini ya, 14 ini dibagi dengan banyaknya data adalah 5, sehingga ketemunya adalah 2,8 untuk yang A. Jadi A AD-nya adalah 2,8. Untuk data B kita lihat sama, ini kita jumlahkan ketemunya 325. Ini 5, lalu rata-ratanya sama yaitu 325 ini dibagi 5 ketemunya adalah 65. Sehingga AD untuk data B adalah
6 ini bagi 5. Ya, ini sama dengan 6 ini dibagi 5. Ketemunya 1,2. Kita lihat antara data A dengan data B, rata-ratanya yang kuning ini 65, sini juga 65. Rata-rata A 65, rata-ratanya B 65. Tetapi untuk AD, average deviasi rata-rata untuk yang A 2,8, AD untuk yang B 1,2. Sehingga kesimpulannya data B lebih homogen daripada data A. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data A itu lebih heterogen daripada data B, atau data B ini lebih homogen daripada data A. Itu kesimpulan data A dengan data B. Lalu bagaimana kalau data itu data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1? Rumusnya, kalau lebih dari 1 maka AD sama dengan ini, Fx, F-nya frekuensi, X-nya adalah deviasi dibagi dengan N. Mana tadi yang X deviasi sama dengan skor dikurangi MX. Kita lihat kalau pakai Excel ini tadi. Jadi ini datanya tunggal, ini frekuensinya lebih dari 1. Maka kita cari rata-ratanya dulu atau MX-nya ini. MX ini sama dengan yaitu jumlah dari Fx ini dibagi dengan F ini. Sehingga ini kita cari Fx yaitu ini adalah berasal dari 4 dikali 31. Kalau ini kita pakai dengan rumus Excel, ini kita hapus dulu, maka ini sama dengan ini, sama dengan ini 4 dulu ini dikalikan, yaitu 4 terletak di K5 dikalikan dengan 31, ini berarti di J5, maka ini kali yaitu yang J5, tulis J5. Nah, sehingga ini 4 kali 3, ketemunya ini 124. Setelah itu kita copy kan, ini kita copy paste di sini. Nah, sehingga ketemu ini jumlah F-nya, ini jumlah Fx besarnya. Sehingga kalau demikian kita bisa mencari berapa Mx-nya. Sehingga untuk Mx kita taruh di sini, maka Mx kan 27,2. Setelah ketemu Mx 27,2, kita cari X kecil. Satu ini terletak di J5 dikurangi 27,2. Tulis kurangi 27,2. Nah, setelah ini kita copy paste kan, copy demikian, pas ini. Nah, tadi katakan tidak boleh negatif karena harga mutlak, negatif dimutlakan jadi positif, sehingga akhirnya Fx ini jumlahnya ada, yaitu ini jumlahnya 82, ini 82, sehingga AD-nya yaitu angkanya yaitu dari 82 ini dibagi dengan 50, ketemunya adalah 1,64. Itu untuk AD data tunggal F lebih dari. Lalu bagaimana deviasi rata-rata untuk data kelompok? Deviasi rata-rata atau AD deviasi yaitu Fx kecil dibagi dengan N. X kecilnya sama dengan X besar atau skor dikurangi dengan Mx atau min.
atau rata-rata skor ya. Ini intervalnya, ini data kelompok, maka ini kita titik tengahnya dulu. Ini antara 74, 72, antara 65 sampai 69. Titik tengah antara 70, 72, 74 yaitu 72, 65 sampai 69 yaitu 67. Kalau sudah ini interval 5, maka ini tinggal kita tarik demikian. Nah, ini sebagai X besarnya. Sedangkan ini Fx, maka kita kalikan, yaitu F-nya ini 3 kali 70 kali 72 yaitu di D5. Demikian. Setelah itu ini di copy. Nah, demikian. Setelah itu kita cari rata-ratanya, yaitu rata-rata misalnya ini adalah MX sama dengan MX, yaitu sama dengan ini, kita jumlahkan dulu. Ini kita jumlah, ini ketemunya ini, sehingga MX sama dengan 3745 dibagi 80. Nah, ketemunya ini 46,8125. Sedangkan untuk X kecil ini sama dengan X besar 72 ini dikurangi 46, yang ini 46,81. 46,8. Lalu kita bulatkan sehingga akhirnya ini kita copy, ketemunya demikian. Pas ini dimutlakkan ya, jadi ini kita mutlakkan. Kita lihat ini setelah X-nya dimutlakkan, ini jadi positif demikian. Positif. Setelah itu baru dikalikan dengan F. Nih 25,19 kali dengan F yaitu 3 ini. Ya, ketemunya ini. Setelah ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, ketemunya adalah 756,9. Sehingga kalau demikian maka untuk AD-nya, ADX yaitu sama dengan 756,9 dibagi dengan ini 80 ini. 80. Jadinya adalah ketemu 9,4613. Nah, itulah cara untuk menghitung deviasi rata-rata untuk data kelompok. Ya. Untuk deviasi rata-rata, kalau kita lihat tadi, yaitu angka-angka yang negatif dimutlakkan. Sehingga pemutlakan ini merupakan suatu kelemahan, sehingga ini kelemahan deviasi rata-rata adalah mengabaikan tanda aljabar yang ada dalam deviasi yang secara matematik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam analisis statistik jarang sekali digunakan karena kurang teliti. Karena tadi dimutlakkan tadi. Untuk mengatasi kelemahan dari deviasi rata-rata, Carlson memberi jalan keluar, yaitu semua deviasi dikuadratkan sehingga semua bertanda plus, lalu dijumlahkan, dicari rata-rata, dan dicari akarnya. Hasil proses standarisasi disebut dengan deviasi standar. Dan dulu untuk pertemuan deviasi rata-rata. Besok kita lanjutkan tentang hasil dari standarisasi yaitu dengan deviasi standar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.